Suzuki baru saja meluncurkan Ignis ke Indonesia dan dia ditawarkan dalam dua varian, yaitu GL untuk tipe terendah dan GX yang hadir dalam dua tipe lagi, yaitu manual dan otomatis AGS. Nah, di belakang saya ini sudah ada sebuah unit test drive varian GX tapi yang manual. Oke, nggak masalah. Kita coba yuk cari tahu bersama apa aja yang dimiliki oleh Suzuki Ignis dan bagaimana impresi berkendaranya. Secara desain, Suzuki Ignis menawarkan desain yang perpaduan mungkin antara desain modern dan desain yang klasik. Nah, tapi ini jadi keunikan tersendiri, jadi dia mempunyai aura yang menarik. Terus kalau kita lihat di bagian depan ini dia dibekali dengan LED DRL yang bentuknya huruf U, dan ini kalau menyala oke, keren banget. Dia juga untuk di tipe GX dia sudah menggunakan LED projector. Terus ada fog lamp di bawah dengan bingkai chrome. Di bagian samping kita bisa melihat mobil ini dibekali dengan ban Bridgestone Ecopia dengan profil bannya yaitu 175/65R15. Dia sudah dilengkapi dengan rem cakram yang didukung pula oleh sistem pengereman dengan ABS, tapi di bagian roda belakang dia masih menggunakan rem tromol. Untuk varian tipe GX, dia sudah dibekali dengan roof rail di bagian atas ini, dan kalau kalian cermati di pilar C, desainnya termasuk dengan adanya 3 strip yang seperti logo Adidas ini menurut Suzuki terinspirasi dari Suzuki Fronte Coupe yang mana di Jepang dia dijual di tahun 1970-an. Jadi ya itu tadi ya, perpaduan antara retro dan modernnya. Di bagian belakang, desain dari bagian belakang Suzuki Ignis ini mungkin bukan selera semua orang, jadi dia benar-benar selera objektif ya. Apalagi desain yang di bagian belakang ini seperti kayak model patah pinggang gitu dan langsung menurun drastis, tidak ada lekukan. Dia menggunakan antena model South Pole dan lampu di bagian belakang ini semuanya masih halogen biasa, bukan LED seperti yang di bagian depan. Dia juga dibekali dengan 4 buah sensor parkir. Sekarang coba kita cek bagian bagasinya. Saat kita membuka pintu bagasi, maka kita akan mendapati adanya kompartemen bagasi dengan kapasitas 260 liter. Ini dengan kondisi jok di balus kedua masih tegak ya. Nah, kalau kita butuh yang lebih, kita bisa melipatnya dengan kelipatan 60-40, maka dia akan menambah kapasitasnya jadi sekitar 469 liter. Cukup luas, tapi sayangnya memang dia tidak rata lantai. Dan kalau kita buka lantai bagasinya, maka kita akan mendapati adanya ban cadangan dengan profil yang sama dengan ban yang dipakainya, tapi dia menggunakan velg kaleng, jadi bukan velg standarnya ya. Oke, itu yang ada di bagian belakang. Sekarang kita cek kabin dari Suzuki Ignis. Saat masuk ke dalam kabin dari Suzuki Ignis, maka yang pertama kali saya langsung coba adalah pengaturan joknya. Jadi jok yang digunakan oleh Ignis ini cukup lengkap pengaturannya karena dia juga ada head adjusternya. Jadi kita bisa menentukan posisi duduk kita yang paling ideal. Terus dia juga modelnya semi bucket dengan bahan fabric. Ini cukup empuk, cukup nyaman. Dia juga mempunyai headrest yang menopang dengan baik. Lalu kita pindah ke kemudinya ya. Tingkat kemudi ini bisa diatur dengan pengaturan tilt steering saja, jadi dia belum teleskopik. Tapi setidaknya untuk sebuah city car ini sudah cukup sekali. Nah, dia juga punya audio switch control bagian kiri. Juga ada mode yang bisa disambungkan ke MID-nya. Lalu dia juga ada Bluetooth teleponi. MID-nya sendiri cukup menarik karena dia mempunyai tampilan yang ada banyak cahaya-cahaya di atas ini. Terus juga jika jarum speedometernya biasanya kalau di mobil-mobil lain kan di angka jam 7 ya, ini dia di angka 6, jam 6, jadi benar-benar di bawah. Terus juga dia punya banyak sekali tampilan di sini, misalkan aja konsumsi bahan bakar rata-rata. Terus dia juga ada range kilometernya, kecepatan rata-rata, driving time, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan tripnya. Suzuki Ignis dibekali dengan keyless entry dan sudah ada start stop buttonnya di sini. Di sebelah kanannya lagi dia juga ada tombol untuk mengaktifkan dan mematikan sensor parkir. Juga ada pengatur ketinggian level dari lampu depannya. Pindah ke head unitnya. Head unit yang ada di sini seperti yang bisa kalian lihat, ini bukanlah standar head unitnya karena head unit aslinya model double in yang gambarnya sudah banyak beredar. Tapi jika Anda tertarik untuk menggunakan head unit ini, Anda bisa memesannya di Suzuki dengan harga sekitar 4.250.000. Akan mendapatkan head unit layar sentuh ini. Pindah ke bawah, pengaturan AC-nya cukup menarik, desainnya tuh juga agak retro-retro gini, campuran dengan modern juga.
Dia lengkap, ada pengaturan auto juga, lalu ada front defogger, rear defogger, auto AC. Turun ke bawah juga dia ada USB dan AUX. Lalu ada power outlet 12 volt, laci penyimpanan, dan ada cup holder 2 buah di belakang sini. Berhubung ini adalah tipe GX yang manual, maka dia menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Parking brake-nya masih model tuas biasa. Pindah ke samping, saat kita buka glove box-nya, dia juga ada ADME. Ini cukup menarik karena glove box-nya dua tingkat ya, ada laci di atas dan di bawah sini. Ventilasi AC juga desainnya cukup menarik, bundar-bundar begini, dan di bagian sini kotak. Benar-benar kesannya agak klasik. Mungkin bagi beberapa orang aksen putih di bagian dashboard ini ataupun di door trimnya ini agak cukup membuat gampang kotor kali ya. Tapi setidaknya ini menarik karena dia memadukan antara two-tone, warna gelap dan warna terang. Oke, kurang lebih itu yang ada di bagian depan. Sekarang kita cek bagian belakangnya yuk. Di row kedua, dengan posisi pengemudi saya yang tadi, maka seperti inilah kira-kira legroom yang saya dapatkan. Headroomnya sendiri masih cukup luas. Nah, material kursi masih sama seperti di depannya, yaitu bahan fabric. Dia juga mampu menampung 3 orang, tapi headrest yang tersedia hanya 2. Jadi hanya di penumpang kanan dan kiri, sedangkan di tengah tidak ada. Dia juga tidak terdapat adanya armrest maupun cup holder di bagian tengah sini. Nah, untuk seat belt, untuk penumpang di bagian paling kanan dan paling kiri, dia mendapatkan seat belt 3 titik, sedangkan di bagian tengah hanya 2 titik saja. Lalu di bagian konsol tengah ini kita akan mendapati adanya cup holder. Di bagian door trim juga ada cup holder yang bentuknya cukup unik, dan kalau kita lihat, dia cukup memasukkan 1 buah botol. Lalu untuk poketnya, bagian belakang cuma ada sebelah sini. Jadi untuk di penumpang sebelah kiri saja, yang sebelah kanan tidak ada. Rata. Salah satu lagi kekurangan yang ada di jok kedua adalah dia modelnya agak lurus. Jadi penumpang yang duduk di bagian belakang terpaksa kondisi duduknya akan lurus gini. Jadi mungkin saat kita akan berkendara jauh, penumpang di bagian belakang agak melelahkan mungkin ya. Terus dia juga tidak bisa dimajukan, padahal di luar negeri mobil Ignis ini bisa dimajukan bagian row keduanya, beberapa negara tertentu. Kurang lebih itu yang ada di bagian belakang. Langsung yuk kita coba jalan. Suzuki Ignis diklaim sebagai sebuah urban SUV. Ya oke lah, tampilannya cukup sporty, dia juga ada aura crossover-nya. Selain itu, mobil ini didukung dengan ground clearance yang cukup tinggi, yaitu sekitar 180 mm. Tentunya ini cukup menarik ya, karena bahkan Honda CR-V aja ground clearance-nya nggak setinggi ini. Jadi lumayan lah kalau misalkan kita mau lewatin jalanan-jalanan yang agak rusak, kontur jalanan seperti yang pada umumnya di beberapa kota tertinggal di Indonesia, maka Suzuki Ignis masih layak. Mobil ini cukup menarik untuk digunakan di jalanan yang semi off-road, walaupun memang mungkin kapasitasnya hanya 1200 cc, jadi ya janganlah dipaksakan untuk di medan yang terlalu berat. Tapi setidaknya untuk jalanan yang rata-rata jalanan di Indonesia yang masih belum baik jalannya, maka dia sudah cukup mumpuni. Suzuki Ignis dibekali dengan mesin berkode K12M berkapasitas 1200 cc dengan tenaga sekitar 83 PS dengan torsi 113 Nm. Oke, mungkin ini bukanlah yang terbesar di kelasnya karena masih ada yang lebih besar seperti misalkan Honda Brio RS yang mempunyai tenaga sekitar 90 PS. Tapi so far dari apa yang saya rasakan, tenaga dari mobil ini sudah cukup baik, sudah cukup oke. Jadi dia tidak terasa underpower, responnya bagus dalam saat pedal gasnya dipijak. Lalu untuk urusan handling dari mobil ini cukup mudah dikendalikan. Dia juga mempunyai suspensi yang tergolong empuk, tapi juga ada sedikit kaku. Ini terasa amat membantu saat misalkan kita melewati jalanan yang berkontur buruk, maka di bagian kabin itu tidak terlalu terkocak gitu rasanya, cukup oke. Menurut pandangan pribadi saya, tuas persneling dari mobil ini mungkin agak sedikit terlalu rendah dan terlalu ringan, jadi kesannya kayak rapuh gitu, agak kurang mantap. Tapi sekali lagi ini adalah opini pribadi, jadi jika Anda merasa ini baik-baik saja ya, maka ya it's okay.
Terus berhubung mobil yang saya review ini adalah GX manual, jadi bukan tipe yang tertinggi, maka kami belum bisa memberikan impresi mengenai transmisi AGS yang digunakan oleh tipe tertingginya tadi. Tapi, menurut klaim Suzuki, transmisi AGS atau Auto Gear Shift atau juga AMT, Automated Manual Transmission, yang digunakan oleh Suzuki Ignis ini merupakan generasi kedua, yang mana dia mendapatkan banyak sekali improvement sehingga diklaim Suzuki sekarang lebih smooth daripada sebelumnya. Jadi kalau Anda sudah pernah mengendarai Karimun Wagon R AGS atau mungkin memiliki mobil itu, maka dulu Anda akan merasakan adanya gejala tersendat saat kita menggunakan transmisi AMT-nya itu, di putaran bawah terutama. Nah, menurut Suzuki sekarang karena ada konfigurasi blok yang baru, maka itu terasa tidak ada lagi. Kalau bicara mengenai soal transmisi AGS, saat kami dulu pernah mencoba Suzuki Karimun Wagon R AGS, maka kami merasakan bahwa transmisi manual sebenarnya jauh lebih menyenangkan daripada transmisi AGS. Jadi walaupun memang kita belum mencoba Ignis yang varian AGS, cuman kami sendiri merasa cukup yakin bahwa transmisi jenis manualnya ini akan lebih mudah dioperasikan dan lebih responsif daripada transmisi AMT-nya. Tapi sekali lagi itu semua belum kami coba, belum kami uji. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban atas respon dari transmisi AGS yang digunakan oleh Suzuki Ignis ini, silahkan berbagi, share di kolom komentar. Bicara soal kenyamanan, Suzuki Ignis tentu saja nyaman, terutama untuk digunakan di kawasan perkotaan. Dia juga mempunyai peredaman yang cukup baik, walaupun terkadang memang road noise dari mobil ini agak sedikit kencang saat kita melewati jalanan yang rusak. Namun so far dia mampu meredam dengan baik. Terus dia juga mempunyai visibilitas yang terjangkau. Titik blind spotnya pun juga bisa diatasi dengan baik. Sebagai sebuah mobil yang pasarnya adalah untuk keperluan perkotaan, maka Ignis ini cukup fleksibel dalam artian karena dia memiliki dimensi yang kompak, maka dia enak banget kalau digunakan untuk misalkan masuk ke gang-gang kecil atau daerah-daerah kota-kota yang mana jalan-jalannya tidak sebesar di kota-kota macam Jakarta ataupun Surabaya misalkan. Jadi tentu saja ini cukup menarik. Berhubung bodi mobil ini cukup kompak, maka dia memiliki body roll yang cukup minim, lumayan. Jadi saat kita mau bermanuver sedikit, dia tidak terlalu banyak goyang. Mobil ini juga sudah dibekali dengan retractable mirror. Jadi saat misalkan kita masuk di gang-gang kecil dan di depan kita ada mobil lain atau objek lain yang menghalangi, maka kita bisa melipatnya dari dalam. Ini tentunya memudahkan. Jadi benar-benar dia kayak menghayati banget perannya sebagai sebuah mobil perkotaan atau urban SUV lah kalau menurut Suzuki. Untuk konsumsi bahan bakar dari mobil ini, menurut klaim dari Suzuki yang katanya sih dari lembaga pengujian tertentu, itu bisa mencapai sekitar 23 km per literan. Jadi boleh dibilang konsumsi bahan bakar Ignis ini lebih irit daripada mobil LCGC, yang mana peraturan regulasi dari mobil LCGC adalah harus punya konsumsi bahan bakar mencapai 20 km per liter. Nah, tapi saat misalkan kita menggunakan dalam kota, angka yang tertera di MID-nya, average fuel economy-nya itu mencapai sekitar 10,8 hingga 11 km per literan. Ya wajar karena yang pengujian dari lembaga tadi dilakukan secara statis. Sedangkan untuk kondisi di lapangan tentu saja akan berpengaruh dari cara kita mengemudi, terus kondisi jalanan, macet atau tidaknya, dan banyak faktor lainnya. Tapi kami rasa Suzuki Ignis harusnya bisa lebih irit daripada ini. Ada pertanyaan menarik yang masuk ke redaksi kami, yaitu mengenai alasan kenapa Suzuki Ignis masih didatangkan dari India. Padahal Suzuki di Indonesia mempunyai fasilitas produksi yang tentunya bisa dong memproduksi ini sendiri. Nah, walaupun kami belum mengetahui alasan dari Suzuki Indomobil Sales, tapi nampaknya hal ini dikarenakan Suzuki Ignis itu basis produksinya memang untuk kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara itu dipusatkan di India. Nah, jadi kalau misalkan Suzuki Indonesia nantinya mau merakit mobil ini sendiri di Indonesia, ada beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi. Misalkan saja kuota penjualannya yang diharapkan tentunya penjualan yang bagus. Kalau misalkan penjualannya bagus, maka bukan tidak mungkin mobil ini akan segera diproduksi secara lokal.
melihat dari apa yang ditawarkan oleh Suzuki Ignis, kami sebenarnya cukup yakin bahwa mobil ini bisa menjadi game changer bagi Suzuki di Indonesia. Jadi kalau dulu Suzuki Splash penjualannya boleh dibilang jelek, maka mungkin dengan adanya mobil ini dia bisa meningkatkan penjualannya dan jadi penolong dari Suzuki. Bahkan kami rasa mobil ini masih cukup oke untuk ditandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya, baik yang LCGC maupun tidak LCGC, yang sama-sama berkapasitas 1200 cc, karena mobil ini mempunyai banyak hal yang menarik untuk ditawarkan kepada konsumen, mulai dari desain yang cukup menarik, lalu fitur-fitur yang cukup oke. Dia juga sudah dibekali dengan ABS, lalu airbag, dan sejumlah fitur-fitur menarik lainnya. Walaupun memang head unit yang asli yang ditawarkan oleh mobil ini mungkin agak terkesan kuno, jadi ya udahlah, kalau mau beli mobil ini mending langsung ganti yang ini ya, unit yang ini. Jadi kurang lebih itulah yang bisa Anda dapatkan dari sebuah Suzuki Ignis tipe GX yang manual. Dan mobil ini dijual dengan rentang harga mulai dari 139,5 hingga 169,5 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Dengan harga sedemikian itu, mobil ini menjadi opsi yang cukup menarik jika dibandingkan dengan mobil-mobil LCGC maupun mobil berkapasitas 1200 cc lainnya yang non LCGC. Karena misalkan saja Honda Brio RS varian tertinggi sudah dijual dengan harga 170 jutaan rupiah. Lantas juga kemarin yang Agya facelift varian tertingginya dijual di angka 151 jutaan rupiah. Maka tentu saja Ignis bisa jadi pilihan yang menarik, bukan? Nah, kami juga akan menuliskan artikel mengenai review mobil ini di www.autotainment.com. Follow juga semua sosial media kami di @autotainment. Please like and subscribe channel YouTube kami, dan jangan ragu untuk share video ini kalau kalian suka. Saya Dosan Alfian, sampai jumpa di review-review selanjutnya.